Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini silakan dirapihkan dulu barisannya. Kalau ada sampah silakan diambil ya. Sebelum kegiatan pembelajaran untuk KM silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa. Nyanyikan lagu Indonesia Raya untuk Aldi, silahkan ke depan. Yel-yel. Bisa, SMK Putri Kuningan. Luar biasa. Yamaha. Semakin di depan. UKKE. Gaspol, gaspol, gaspol. Maju. Aldi Muhammad. Aldi Septian. Kita motivasinya, ikatlah ilmu dengan tulisan, karena kita kadang lupa, di saat lupa kita bisa membuka atau melihat tulisannya. Hari ini kita akan mempelajari tentang konstruksi geometris. Di kemarin kita sudah belajar tentang alat-alat gambar. Hari ini kita akan belajar tentang konstruksi geometris ya. Untuk alat-alat gambar kalian sudah paham ya? Untuk hari ini kita akan ke konstruksi geometri. Sebelum ke materi, Bapak ingin tahu dulu, apakah Anda pernah melihat bentuk konstruksi geometris? Pernah menggambar konstruksi geometris? Umpamanya sepandai ada segi berapa? Ada segi 5, ada segi 6. Pernah melihat? Nah, untuk konstruksi geometris itu nanti kita akan belajar tentang garis segi 5 beraturan dan segi 6 beraturan. Tujuan pembelajaran dari konstruksi geometris adalah seperti ini. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi dengan benar. Bentuk geometris, menggambar bentuk geometris adalah menggambar bentuk yang berhubungan dengan sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Ada yang tahu garis itu apa? Ya, apa? Garis suatu yang memiliki panjang dan tidak memiliki lebar. Ya, tepuk tangan untuk Januar. Yang dimaksud dengan sudut, Sarip? Sudut ruang yang dibuat oleh dua pojok yang berpotongan. Iya, tepuk tangan untuk menggambar bentuk-bentuk geometris, kita tetap mempergunakan alat-alat gambar seperti yang kemarin. Kita menggunakan penggaris segitiga, ada mistar, ada jangka, dan ada pensil. Untuk penilaiannya, pada saat diskusi ada penilaian sikap dan ada penilaian keterampilan. Konstruksi dasar geometris apa Sari? Garis, sudut, garis lengkung, lingkaran. Unsur-unsur konstruksi geometris. Ya, silakan Aldi. Titik, terus garis, sudut, bidang. Ya. Unsur-unsur. Kalian dibentuk kelompok, kelompoknya langsung muter saja. Dibuat jadi 4 kelompok. So, baca dulu, dipelajari apa instruksi yang ada di LKPD-nya. Untuk diskusinya waktunya ada 30 menit ya.
Silahkan didiskusikan. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Nah, kita Selamat pagi anak-anak. Kedengaran suaranya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konstruksi geometri. Konstruksi geometri itu yang pertama adalah titik. Nah, sekarang bisa Anda lihat di sini bahwa ini adalah suatu titik. Titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Titik ini Jadi, menggambarkan tadi disampaikan bahwa untuk unsur-unsur konstruksi geometris itu ada titik, ada garis, ada sudut, dan ada bidang. Ya. Nah, ini adalah teknik dasar konstruksi geometris. Yang pertama ada membagi dua garis, ya, membagi dua garis sama panjang. Jadi langkah-langkahnya kalian pertama adalah buat dulu garis A, B, nanti dikasih pakai jangka. Nah, titik sini. Ini membagi garis sama panjang. Nah, ini menarik garis sejajar, ya. Ini membagi garis menjadi N bagian. Ini membagi dua sudut, ya. Nah, untuk di LKPD masing-masing, kalian bisa dilihat untuk yang atas, untuk soal formatifnya hampir sama, sebutan konstruksi-konstruksi geometris dalam gambar teknik. Baru untuk yang keduanya, itu untuk kelompok 1, membuat segi 6 beraturan. Untuk kelompok 2, membuat segi 5 beraturan. Untuk kelompok 3, membuat segi 6 beraturan. Dan untuk kelompok 4, membuat segi 7 beraturan. R dan lingkarkan dengan titik pusat di O. Ya. Langkah-langkahnya seperti ya. Biasa ada kendala. So, silakan maju semua. Perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memperjelaskan tentang Peraturan. Caranya yang ke-1, tentukan jari-jari R dan lingkaran dengan titik pusat di O. Yang langkah kedua, tarik garis sumbu mendatar melalui O hingga berpotongan dengan lingkaran di A dan B. Langkah yang ketiga, lingkarkan jangka yang berjari-jari R tadi tidak dirubah dengan titik pusat di A dan titik pusat di B hingga didapat titik potongan dengan lingkaran di C, D, E, dan F. Langkah yang keempat, hubungkan A dengan D, D dengan E, E dengan B, B dengan F, F dengan C, dan C dengan A hingga didapat segi 6 beraturan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Paham semua untuk cara membuat segi 6 beraturan? Tidak ada yang ditanyakan? Yakin paham semua? Oke, terima kasih untuk kelompoknya Sarif. Beri tepuk tangan. Kemudian dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraturan. Caranya, lingkarkan jangka yang berisi dari S1 dengan titik pusat di O. Lalu tarik dari sumbu mendatar melalui O hingga berkan sisi segi 5 beraturan. Lalu hubungkan Y dengan I, I dengan D, Y dengan E, E dengan L, dan L dengan G hingga didapatkan segi 5 beraturan.
tangan untuk kelompoknya Henry. Dan dari kelompok kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianalisis dan evaluasi, nanti kalian dibuat laporannya. Untuk buat laporannya 20 menit bisa selesai. Kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan untuk LKPD-nya sama analisisnya. Nah, setelah LKPD-nya dikumpulkan dan tadi kalian sudah membuat atau menarik kesimpulan untuk pembelajaran. Ada yang bisa maju untuk tadi kesimpulan konstruksi geometris? Berdirinya saya di sini, saya akan menyebutkan tentang konstruksi geometris. Yang ke satu ada membagi garis sama panjang, dan yang kedua membagi garis menjadi n bagian sama besar, dan yang ketiga membagi sudut sama besar, dan yang ke-10 segi 5 beraturan, yang ke-11 segi 6 beraturan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini ya kita belajar konstruksi geometris. Walaupun tadi dari kelompok itu hanya membuat segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan yang satu. Jadi untuk kesimpulannya bahwa di dalam konstruksi geometris itu ada yang pertama membagi garis sama panjang, yang kedua membagi garis menjadi n bagian sama besar. Untuk menggambar segi 5 beraturan ini ada langkah-langkahnya, ada 2 langkah, bisa langkah yang pertama, bisa langkah yang kedua ya. Tadi untuk yang Hendrik berarti langkah yang pertama ya. Dulu garis ya. Buatlah sebuah lingkaran dengan jari-jari tertentu. Untuk yang kedua, buatlah garis tengah lingkaran yang saling berpotongan tegak lurus di titik A dan D ya. Di titik A dan D, dan berpusat di D ya. Sini. Jadi ini sama, tinggal tarik garis ya. Nah, ini adalah segi 6 beraturan, atau bisa langkah yang kedua ditentukan panjang salah satu sisinya. Nah, jadi kalian umpamanya membuat lingkaran. Nah, dari lingkaran ini kalian ambil titik. Thread ke sini, jangkanya pindah lagi. Dari sini kalian bisa diayun ke sini. 1, pindah ke sini. 2, pindah ke sini. 3, pindah ke sini. 4, pindah ke sini. 5, dan pindah ke sini. 6 ya. Tinggal tarik garis ya. Ada yang ditanyakan dulu? Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang proyeksi ya. Di YouTube itu sekarang banyak langkah-langkahnya. Jadi pada saat pertemuan berikutnya kalian sudah paham minimal dari ciri-ciri proyeksi geometris itu apa, ciri-ciri proyeksi di metris itu apa. Punya dirapikan dulu. Alhamdulillah diskusi hari ini bisa berjalan lancar, presentasi juga berjalan lancar, dan untuk kalian bisa menyelesaikan LKPD-nya. Sebelum pulang silahkan kalian berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.